Bayangkan, ada seorang miliarder yang ingin menyimpan kekayaannya dalam bentuk tembaga. Awalnya, harga tembaga naik karena permintaan besar. Tapi ujung-ujungnya harga jatuh dan miliarder itu malah rugi besar. Fenomena seperti ini sudah berulang kali terjadi sepanjang sejarah. Kalau kita lihat, hampir semua komoditas seperti tembaga, perak, atau minyak akhirnya gagal dipakai sebagai penyimpanan nilai dalam jangka yang panjang. Harga mereka bisa naik cepat, tapi juga bisa jatuh karena pasokannya mudah ditambah. Sementara itu, ada satu logam yang sejak ribuan tahun lalu tetap bertahan menjadi alat penyimpanan nilai, yakni emas. Pertanyaannya, kenapa cuma emas yang bisa bertahan sebagai uang sehat, sementara logam lain selalu gagal? Apa yang membedakan emas dengan komoditas lain? Hampir semua emas yang pernah ditambang masih ada sampai sekarang, tidak hancur dan tidak berkarat. Stabilitas inilah yang membuat emas jadi penyimpanan nilai lintas waktu dan lintas generasi. Berbeda dengan perak atau tembaga yang bisa jatuh nilainya karena produksi baru. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat kenapa emas bisa bertahan jadi uang sehat sepanjang sejarah. Lalu, bagaimana kegagalan logam lain seperti tembaga dan perak jadi pelajaran penting. Yang terakhir, apa arti konsep ini untuk kita di era modern ketika uang kertas dan sistem perbankan sudah menggantikan koin emas. Dengan memahami kenapa emas unggul dibanding logam lain, kita bisa belajar bahwa uang sehat bukan soal tren sesaat, tapi soal fundamental yang tahan ribuan tahun. Dan kalau kita salah menaruh nilai pada aset yang mudah diproduksi, kita beresiko jatuh ke dalam jebakan yang sama. Selamat menyaksikan. Bayangkan, zaman dulu, ketika manusia mulai semakin mahir membuat barang-barang dan kebutuhan hidup, mereka mulai beralih ke logam. Kenapa? Karena logam punya keunggulan yang tidak dimiliki barang lain seperti garam atau ternak. Logam ini padat, bernilai tinggi dan mudah dipindahkan. Berbeda dengan garam yang bisa larut atau ternak yang butuh makan dan perawatan. Logam lebih praktis, apalagi kalau harus dipakai untuk berdagang lintas wilayah. Awalnya, memproduksi logam tidaklah mudah. Itu sebabnya pasokan logam tidak bisa tiba-tiba bertambah banyak. Justru hal ini membuat logam punya daya jual yang kuat, bukan hanya di satu tempat, tapi juga dari waktu ke waktu. Namun, tidak semua logam punya nilai yang sama. Besi dan tembaga misalnya, jumlahnya cukup melimpah dan mudah berkarat. Karena bisa terus diproduksi ulang untuk menggantikan yang rusak, nilainya cenderung rendah. Maka, logam seperti ini lebih sering dipakai untuk transaksi kecil. Lain halnya dengan logam mulia seperti perak dan emas. Mereka langka, tidak mudah rusak, dan tidak bisa hancur begitu saja. Inilah yang membuat emas dan perak lebih berharga, bukan hanya untuk dipakai saat itu, tapi juga sebagai simpanan nilai untuk masa depan. Emas punya keistimewaan tersendiri. Emas mampu bertahan melintasi zaman. Dari generasi ke generasi, manusia bisa menyimpan nilai di dalam emas. Inilah yang memungkinkan kita membangun peradaban dengan pandangan jauh ke depan. Karena kita punya alat simpan nilai yang tidak lekang oleh waktu. Awalnya, logam diperdagangkan berdasarkan berat. Jadi, orang harus menimbangnya setiap kali transaksi. Ribet kan? Tapi kemudian, manusia makin pintar. Dengan kemajuan teknologi metalurgi, mereka mulai mencetak logam menjadi koin seragam, lengkap dengan cap yang menunjukkan berat dan nilainya. Ini membuat transaksi jadi jauh lebih praktis. 3 logam yang paling populer dipakai untuk koin adalah emas, perak, dan tembaga. Sejak zaman Raja Lydia, Croesus, yang pertama kali tercatat mencetak koin emas sekitar 2500 tahun lalu, sampai awal ke abad 20, koin menjadi bentuk uang utama di dunia. Masing-masing koin punya kelebihan sendiri. Emas paling mudah dijual lintas waktu dan lintas ruang. Nilainya bertahan lama, tidak rusak, dan dengan bobot kecil bisa memuat nilai tinggi. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Perak, unggul untuk transaksi skala menengah atau kecil. Nilainya lebih rendah persatuan berat dibanding emas, jadi cocok untuk belanja sehari-hari. Tembaga atau perunggu dipakai untuk transaksi yang kecil sekali, semacam recehan. Standarisasi lewat koin membuat pasar semakin luas. Orang jadi lebih mudah berdagang, muncul spesialisasi pekerjaan, dan ekonomi berkembang pesat di berbagai wilayah. Tapi, sistem koin punya 2 masalah besar. 1. Fluktuasi nilai antar logam. Karena koin emas, perak, dan tembaga punya dinamika penawaran dan permintaan berbeda, nilainya bisa naik turun. Pemilik koin perak sering jadi korban karena nilainya merosot saat produksi meningkat atau permintaan turun. Yang kedua adalah pemalsuan dan campur tangan pemerintah. Banyak koin yang sengaja dikurangi kandungan logam berharganya. Pemerintah atau pemalsu bisa mengambil keuntungan dari sini, tapi daya beli koin turun.
Akibatnya uang jadi kurang murni dan tidak sehat. Lalu, memasuki abad ke-19, dunia berubah lagi. Perbankan modern lahir, komunikasi semakin canggih. Orang tidak lagi harus membawa koin emas untuk transaksi besar. Cukup uang kertas atau cek yang nilainya dijamin emas di bank sentral. Dengan cara ini, perdagangan bisa dilakukan dalam skala raksasa dan perlahan perak kehilangan perannya sebagai standar moneter. Standar emas pun menjadi satu-satunya pilar uang sehat pada masa itu. Ia menyatukan banyak ekonomi dunia dalam satu sistem yang kokoh, memungkinkan perdagangan global dan akumulasi modal dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ada sisi gelapnya. Karena emas terkonsentrasi di bank dan bank sentral, mereka punya kesempatan untuk nakal. Dengan mudah, bank dan pemerintah bisa mencetak uang lebih banyak daripada cadangan emas yang sebenarnya mereka miliki. Akibatnya nilai uang turun, dan sebagian kekayaan secara tidak adil berpindah dari masyarakat ke tangan pemerintah dan perbankan. Kenapa harus emas? Untuk mengerti kenapa emas akhirnya jadi pilihan utama sebagai uang, kita perlu lihat dulu perbedaan antara dua jenis permintaan pada sebuah barang. 1. Permintaan pasar biasa. Orang beli barang untuk dipakai, dikonsumsi, atau dinikmati langsung. Yang kedua, permintaan moneter. Orang beli barang itu bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan sebagai alat tukar atau penyimpanan nilai. Kalau ada orang membeli suatu barang hanya untuk disimpan, berarti permintaan barang itu otomatis naik dan biasanya harganya ikut terdorong naik. Coba bayangin seperti ini. Permintaan tembaga di pasar dunia, misalnya untuk kabel, pipa atau mesin, sekitar 20 juta ton per tahun dengan harga $5.000 per ton. Jadi total nilai pasarnya kira-kira 100 miliar dolar. Sekarang bayangkan, ada seorang miliarder yang memutuskan menyimpan 10 miliar dolar kekayaannya dalam bentuk tembaga. Bankirnya pun mulai membeli tembaga, yang berarti mereka langsung menyedot sekitar 10% dari seluruh produksi tembaga di dunia. Apa yang terjadi? Jelas harga tembaga naik. Awalnya, si miliarder ini merasa langkahnya benar. Lihat kan? Baru mulai beli aja harga tembaga udah naik. Kalau makin banyak orang ikut simpan tembaga kayak saya, harganya bakal makin tinggi. Sekilas idenya masuk akal, tapi masalah besar muncul. Karena harga naik, menambang tembaga jadi bisnis super menguntungkan. Maka seluruh dunia bakal mengerahkan tenaga kerja dan modal lebih banyak untuk menggali tembaga. Artinya, pasokan tembaga terus bertambah. Berbeda dengan emas yang jumlahnya terbatas dan sulit ditambang cepat. Tembaga bisa diproduksi dalam jumlah jauh lebih besar kalau harganya naik. Akhirnya, harga dan jumlah produksi tembaga akan terus naik sampai permintaan para investor itu puas. Katakanlah berhenti di 10 juta ton tambahan dengan harga $10.000 per ton. Tapi cepat atau lambat, orang-orang yang menyimpan tembaga pasti akan menjualnya lagi untuk membeli barang lain. Karena tujuan utama simpan tembaga sejak awal bukan untuk dipakai, tapi untuk ditukar kembali. Begitu penjualan itu terjadi, permintaan moneter surut, pasar kembali ke kondisi normal, 20 juta ton per tahun dengan harga $5.000 per ton. Masalahnya, stok tembaga yang sudah terlanjur ditimbur para investor tadi, sekarang justru bikin harga anjlok di bawah angka normal. Dan disitulah tragedinya. Miliarder yang tadi rugi karena sebagian besar tembaga yang dia beli, harganya lebih mahal dari $5.000 per ton. Sementara sekarang nilainya lebih rendah. Orang-orang yang ikut-ikutan setelah dia, yakni mereka yang beli di harga lebih tinggi, akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Inilah jebakan kalau mencoba menjadikan tembaga sebagai uang. Model yang tadi kita bahas soal tembaga sebenarnya berlaku juga untuk hampir semua komoditas habis pakai lain, seperti seng, nikel, kuningan, atau minyak. Barang-barang ini sebagian besar dipakai untuk kebutuhan industri dan akhirnya habis dikonsumsi, bukan ditimbun. Coba bayangin, stok global dari komoditas ini biasanya nggak pernah jauh berbeda dengan jumlah produksinya per tahun. Jadi setiap ada pasokan baru, ya cepat juga habis dipakai. Sekarang, kalau ada sekelompok investor yang tiba-tiba pengen menyimpan kekayaannya dalam bentuk salah satu komoditas itu, mereka pasti cuma bisa membeli sebagian kecil pasokan global. Kenapa? Karena mereka harus berebut dengan konsumen nyata, pabrik, industri, perusahaan energi yang memang butuh komoditas itu untuk dipakai. Akibatnya, harga komoditas naik tajam. Para produsen pun kegirangan. Mereka tambah modal, tambah pekerja,
Tambang lebih banyak, produksi lebih besar, hasilnya pasokan melimpah, harga balik turun, dan para investor yang tadinya berharap kaya malah rugi. Disinilah intinya, yang kaya justru para produsen, sementara investor yang salah pilih ini kehilangan banyak uang. Fenomena ini kita kenal dengan istilah gelembung pasar atau market bubble. Polanya selalu sama. 1. Permintaan naik, kemudian harga naik. Yang kedua, harga naik, kemudian makin banyak orang yang beli karena takut ketinggalan. Yang ketiga, ketika harganya makin tinggi, maka produsen tambah produksi. Yang keempat, saat pasokannya berlimpah, maka harganya jatuh. Yang terakhir, investor yang beli di harga tinggi malah rugi besar. Dan sejarah udah berkali nunjukin hal ini. Hampir semua komoditas di dunia pernah bikin orang terjebak, bikin mereka miskin karena mencoba menjadikannya sebagai uang. Pada akhirnya, komoditas-komoditas itu kembali ke kodrat aslinya, sebagai barang pasar, bukan alat tukar atau penyimpanan nilai. Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau begitu, komoditas seperti apa yang bisa benar-benar berfungsi sebagai penyimpanan nilai? Jawabannya, harus ada barang yang ketika banyak orang menyimpannya, harganya naik tapi produksinya nggak bisa dengan mudah ditambah. Jadi, barang itu tetap langka dan bernilai, meskipun permintaan naik setinggi-tingginya. Aset seperti inilah yang bakal jadi pilihan utama untuk simpan nilai kekayaan. Orang yang memilih aset ini akan makin kaya dalam jangka yang panjang. Sementara mereka yang salah pilih, menyimpan di komoditas habis pakai seperti tembaga atau minyak, akan kehilangan kekayaannya. Atau pada akhirnya, ikut-ikutan pindah ke aset yang lebih kuat. Bayangkan, selama ribuan tahun manusia terus mencari tempat paling aman untuk menyimpan kekayaannya. Dari sekian banyak pilihan, akhirnya satu logam selalu unggul dan tetap bertahan, yakni emas. Kenapa emas bisa bertahan jadi juara? Ada dua alasan besar. 1. Emas nyaris abadi. Secara kimia, emas tidak mudah berkarat atau hancur. Hampir semua emas yang pernah ditambang sejak dulu masih ada sampai sekarang, entah dalam bentuk perhiasan, koin, atau batangan. Yang kedua, emas tidak bisa dibuat-buat. Tidak ada cara menciptakan emas dari bahan lain. Satu-satunya jalan adalah menambangnya dari bumi. Dan proses ini mahal, beresiko, dan hasilnya semakin sedikit. Artinya, persediaan emas dunia hari ini adalah kumpulan hasil tambang ribuan tahun lalu. Jumlahnya jauh lebih besar daripada produksi tahunan yang baru. Pertumbuhan pasokannya stabil, sekitar 1,5% per tahun, jarang sekali lebih dari 2%. Sekarang, bayangkan ada lonjakan besar permintaan emas. Harga pasti naik, tapi sekalipun para penambang bekerja keras menggandakan produksi, tambahan itu hanya menambah sedikit saja pada persediaan global. Katakanlah naik jadi 3% dari sebelumnya 1,5%. Dampaknya terhadap total pasokan hampir tidak terasa. Karena itulah, emas sulit sekali jatuh nilainya hanya gara-gara produksi meningkat. Bandingkan dengan perak. Dari dulu perak memang menempati posisi kedua, tapi ada dua masalah. Perak bisa rusak dan juga dipakai dalam industri. Jadi stok peraknya tidak sebesar emas. Perak lebih mudah ditemukan dan dimurnikan. Akibatnya, pertumbuhan pasokan perak bisa 5-10% per tahun. Bahkan pernah melonjak 20% di zaman modern. Itu terlalu besar, sehingga nilainya lebih mudah tertekan. Dulu, perak masih berguna untuk transaksi kecil karena nilainya lebih rendah daripada emas. Tapi sejak sistem uang kertas berbasis emas muncul di abad ke-19, fungsi perak sebagai uang hilang dan perak beralih jadi logam industri biasa. Perak pun jadi contoh klasik jebakan uang yang longgar. Begitu ada orang kaya yang mencoba menjadikannya uang lagi, hasilnya selalu berakhir pahit. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah Han bersaudara di akhir 1970-an. Mereka membeli perak dalam jumlah gila-gilaan, berharap harganya terus naik karena makin banyak orang ikut membeli. Tapi mereka lupa satu hal. Penambang bisa dengan cepat menambah pasokan. Alhasil, harga perak jatuh dan Han bersaudara kehilangan lebih dari 1 miliar dolar. Dari sini kita belajar satu hal. Tidak semua yang berkilau itu emas. Hanya emas yang benar-benar mampu bertahan sebagai penyimpanan nilai lintas zaman. Salah satu alasan kenapa emas bisa terus bertahan jadi raja uang adalah karena pasokannya sangat stabil dan rendah. Laju pertumbuhannya hampir tidak berubah selama ribuan tahun. Inilah yang membuat emas tetap dipercaya manusia sebagai penyimpan nilai. Bahkan sampai hari ini, bank-bank sentral di seluruh dunia masih menyimpan emas dalam jumlah besar sebagai cadangan. Totalnya sekitar 33.000 ton, atau kira-kira 1/6 dari semua emas yang pernah ditambang manusia. Jadi, meskipun kita hidup di era uang kertas dan digital, emas masih menjadi pegangan akhir bagi negara.
Kenapa emas bisa begitu kuat? Karena stok emas di dunia jauh lebih besar dibanding tambahan produksi tahunannya. Misalnya di tahun 2006, harga emas naik tajam sampai 36%. Kalau ini terjadi pada komoditas lain, biasanya produksi langsung meningkat besar-besaran. Pasar kebanjiran barang, lalu harga jatuh lagi. Tapi emas berbeda. Tahun itu produksi emas justru turun dibanding tahun sebelumnya. Dari 2005 ke 2006, pasokan baru malah sedikit berkurang, dan di tahun 2007 turun lagi. Jadi meski harga naik, penawaran emas tidak bisa serta-merta melonjak. Sejarah mencatat peningkatan produksi emas terbesar pernah terjadi di tahun 1923, naik sekitar 15%. Tapi meski begitu, tambahan stok global hanya naik sekitar 1,5%, bahkan ketika produksinya sempat 2 kali lipat, tambahan stok tetap hanya sekitar 3-4%. Rekor kenaikan stok tahunan tertinggi ada di tahun 1940, yaitu 2,6%. Dan sejak 1942, angka itu tidak pernah terlampaui. Artinya jelas, emas tidak bisa dibanjiri pasokan. Inilah yang membuatnya sangat stabil meski harga naik sekalipun. Kalau kita mundur ke masa peradaban kuno, logam-logam lain juga pernah dipakai sebagai uang. Bangsa Cina, India, dan Mesir pernah menggunakan tembaga dan perak karena saat itu logam tersebut cukup sulit diproduksi sehingga bisa dipakai untuk menyimpan nilai. Emas juga sudah sangat dihargai, tapi karena langka, penggunaannya terbatas. Baru di kerajaan Lydia, wilayah Turki sekarang, emas pertama kali dicetak menjadi koin di bawah Raja Kroisos. Koin emas ini punya daya tarik luar biasa, menyebar ke berbagai belahan dunia dan mendorong perdagangan global. Sejak saat itu, sejarah manusia tidak pernah lepas dari kesehatan uang. Ketika masyarakat memakai uang yang sehat dan stabil, peradaban mereka tumbuh pesat. Sebaliknya, ketika uangnya rapuh dan tidak sehat, seringkali itu menjadi tanda dari awal keruntuhan peradaban. Sampai jumpa di video berikutnya.